Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang Masjid Nabawi Madinah, tempat utama ziarah dan bersafar untuk ibadah. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah, Arab Saudi. Dalam sejarah Islam, Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dan kini menjadi masjid terbesar dan paling suci kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Karena kesuciannya itulah masjid ini menjadi tujuan utama para jamaah haji ataupun umroh untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan menelusuri jejak kehidupan beliau di Madinah. Alhamdulillah saya bersama rombongan dapat berkunjung ke masjid ini dalam rangkaian ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Kami menginap di kota Madinah selama 4 hari sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Adapun video ini diambil pada hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 jam 5 sore dalam suasana yang agak lengang, tidak terlalu dipadati jamaah sehingga lebih leluasa dalam mengeksplorasi bagian dalam Masjid Nabawi. Sebagian dari Masjid Nabawi sebenarnya merupakan bekas rumah Rasulullah SAW yang beliau tinggali setelah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perkembangan dan perombakan masjid ini tidak lepas dari pengaruh kemajuan penguasa-penguasa Islam. Pada tahun 1909, masjid ini menjadi tempat pertama di Jazirah Arab yang diterangi pencahayaan listrik. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di bagian tenggara masjid. Kubah ini diletakkan di atas tempat yang dulunya merupakan rumah Siti Aisyah radhiyallahu an, di mana makam Nabi Muhammad SAW berada. Kubah tersebut dibangun pada tahun 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada tahun 1837 Masehi, dan sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun sejak saat pertama Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, di tempat di mana unta tunggangan Nabi yang bernama Kaswa menghentikan perjalanannya. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersaudara, Sahal dan Suhail bin Amir.
yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW untuk dibangunkan masjid dan tempat kediaman beliau. Pada awal pendiriannya, masjid ini berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Nabi Muhammad SAW turut membangunnya dengan tangannya sendiri bersama-sama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Pada awal pendiriannya, tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari pelepah daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Melekat pada salah satu sisi masjid dibangun kediaman Nabi SAW yang tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya. Masjid Nabawi telah berkali-kali direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah dan yang kedua oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fahd pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 meter persegi, ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter persegi dan pelataran masjid yang juga dapat digunakan untuk sholat seluas 135.000 meter persegi. Alhamdulillah, Masjid Nabawi kini dapat menampung kurang lebih 1 juta jamaah. Tentang lokasi Raudhah, merujuk pada Al-Raudhah Al-Mutahharoh yang merupakan tempat suci di dalam Masjid Nabawi, berada di bawah kubah di sudut tenggara masjid. Kubah tersebut dibangun pada tahun 1817 Masehi di saat penguasaan Sultan Mahmud II. Kubah tersebut kemudian dicat hijau pada tahun 1837 sehingga sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Kubah Hijau. Pada masa Sultan Abdul Majid I, Masjid Nabawi mengalami renovasi selama 13 tahun yang dimulai pada tahun 1849 Masehi. Pada saat renovasi ini, batu bata merah digunakan sebagai material utama, luas lantai diperbesar hingga 1293 meter persegi, dan dinding-dinding masjid bertuliskan ayat-ayat Al-Quran yang dilukis dalam bentuk kaligrafi Islam. Pada zaman Kerajaan Arab Saudi, setelah pendirian Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932, Masjid Nabawi mengalami modifikasi besar-besaran. Pada tahun 1951, Raja Ibnu Saud melakukan perataan atau penghancuran bangunan sekitar masjid untuk membuat sayap baru ke timur dan barat dari bangunan utama masjid. 2 menara tambahan ditegakkan di sebelah barat daya dan timur laut masjid. Sebuah perpustakaan dibangun sepanjang tembok bagian barat yang menjadi tempat koleksi Al-Quran bersejarah dan beragam teks bersejarah lainnya. Pada tahun 1974, Raja Faisal memperluas areal masjid menjadi 40.440 meter persegi. Perluasan masjid juga dilakukan pada masa kekuasaan Raja Fahd pada tahun 1985, sehingga pada saat konstruksi selesai pada tahun 1992, Masjid Nabawi telah memiliki eskalator dan 27 halaman tambahan.
Rasulullah dimakamkan di tempat meninggalnya, yakni di tempat yang dahulunya adalah kamar Siti Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berturut-turut dimakamkan pula dua sahabat terdekat beliau di tempat yang sama, yakni Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dengan adanya perluasan-perluasan yang telah dilaksanakan di Masjid Nabawi, ketiga makam itu kini berada di dalam masjid, yakni di sudut tenggara atau bagian kiri depan masjid. Sedangkan makam Siti Aisyah radhiyallahu an dan kebanyakan sahabat yang lain dimakamkan di pemakaman umum Baqi yang dahulunya terpisah cukup jauh. Kini pemakaman Baqi menjadi bersebelahan dengan halaman Masjid Nabawi. Jantung Masjid Nabawi adalah Raudhah min Riyadul Jannah. Tempat ini merupakan bagian dari perluasan makam Nabi Muhammad SAW hingga mimbarnya. Jamaah haji atau umroh berebut masuk menuju tempat ini karena apabila melakukan sholat atau berdoa di tempat ini, maka doanya akan dikabulkan. Hal ini diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wilayah antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu taman surga, dan mimbarku itu berada di atas kolamku." Keutamaan Masjid Nabawi seperti dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana diterima dari Jabir radhiyallahu an, yang artinya, "Satu kali salat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Diterima dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Barang siapa melakukan salat di masjidku sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali salat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa, dan terhindarlah ia dari kemunafikan." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kemudian dari Siti Aisyah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Aku adalah penutup para nabi, masjidku adalah masjid penutup para nabi, dan yang paling pantas untuk diziarahi dan bersengaja bersafar untuk beribadah ke sana." Hadis riwayat Al-Bazar. Berdasarkan hadis-hadis inilah, maka kota Madinah, terutama Masjid Nabawi, selalu ramai dikunjungi umat muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai amalan sunnah sebagaimana rujukan hadis-hadis tersebut. Nah, itulah para sahabat, ulasan singkat tentang Masjid Nabawi Madinah, tempat utama ziarah dan bersafar untuk ibadah. Tak lupa saya mendoakan para sahabat semua, bagi yang belum pernah berkunjung, semoga dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW dan berdoa di Raudhah. Dan bagi yang sudah pernah berkunjung, semoga dapat datang kembali membawa keluarga dan anak cucu kita. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.